Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas materi tentang physical evidence dan service space, yang mana sebelum kami menjelaskan materi dari kelompok kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Zafirul Hilman Kafi, lalu yang kedua ada Muhammad Dafa, yang ketiga ada saya sendiri Nadila Okta, dan yang terakhir ada Gabriela S. Selanjutnya, untuk pemaparan materi yang pertama, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk pembahasan pertama sendiri saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari physical evidence atau bukti fisik dari beberapa pendapat ahli. Yang pertama yang dipaparkan di PowerPoint seperti yang pertama ada dari Zetamel dan Bittner, di mana pada tahun 2013 menyatakan bahwa bukti fisik adalah lingkungan di mana jasa disampaikan dan di mana perusahaan dan konsumennya dapat berinteraksi, serta setiap komponen berwujud yang memfasilitasi kinerja atau komunikasi dari jasa. Dan di sisi lain ada pendapat dari Rambut Lupio Adi pada tahun 2013 juga menyatakan bahwa bukti atau lingkungan fisik perusahaan atau physical evidence ini adalah tempat jasa diciptakan, tempat penyedia jasa dan konsumen berinteraksi, ditambah unsur berwujud apapun yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau mendukung peranan jasa tersebut. Dari dua pendapat ahli tersebut dapat kami tarik benang merahnya atau tarik kesimpulannya bahwa physical evidence atau bukti fisik ini adalah salah satu komponen penting dari dalam bauran pemasaran jasa yang penting untuk diperhatikan oleh pemasar, bagaimana nantinya bisa mendapatkan atau menggait atau menarik konsumen bisa menggunakan dari jasa yang ditawarkan oleh perusahaan penyediaan jasa, di mana di sini komponen tersebut berwujud apapun yang berwujud fisik, baik yang itu penting maupun hanya sebagai pelengkap, di mana ada dua tipe dari physical evidence ini, di mana selanjutnya di slide selanjutnya ada tipe physical evidence, yaitu yang pertama ada essential evidence dan yang kedua ada peripheral evidence. Untuk essential evidence yang pertama ini adalah bukti penting, di mana dapat kita artikan bahwa segala sesuatu yang ada dalam pelayanan jasa itu harus berdiri dan harus ada dalam jalannya pelayanan jasa. Contohnya adalah gedung, kursi, meja. Bisa kita sebut apapun yang ada yang kita butuhkan dalam jalannya pelayanan jasa yang disediakan oleh perusahaan jasa. Bila bukti penting ini tidak ada, maka pelayanan jasa itu tidak dapat berjalan dengan maksimal atau bahkan tidak dapat berjalan, karena bukti penting ini adalah salah satu hal yang sangat genting bagaimana ke konsumen dan perusahaan itu bisa bertemu dan berinteraksi dan menjalankan pelayanan jasanya itu. Lalu di tipe yang kedua ada peripheral evidence, yaitu bukti tambahan, di mana di sini kesannya bukti tambahan atau peripheral evidence ini adalah sebagai pelengkap aja, di mana nilai independennya itu sangat kecil, hanya sebagai tambahan value dari bukti penting itu sendiri. Contoh-contohnya sendiri ada seperti misalnya brosur di meja kasir, itu kan tidak harus berdiri sendiri, tapi itu harus ada sebagai pelengkap dan tambahan bagaimana pelayanan jasa itu bisa berjalan lebih maksimal lagi. Jika tidak ada, pelayanan jasa bisa tetap berjalan, namun jika kehadirannya ada, hal itu bisa menjadi value tambahan bagi perusahaan jasa untuk menjalankan pelayanan jasanya terhadap konsumen. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada elemen dari physical evidence, yang mana elemen-elemen ini dapat mempengaruhi penilaian seseorang konsumen terhadap suatu perusahaan jasa. Nah, yang mana menurut salah satu ahli yaitu Zeidham dan Bittner tahun 2013, di buku halaman 278, bukti fisik itu terbagi menjadi dua elemen, yaitu service space, lingkungan layanan, dan understandables, yaitu unsur komunikasi fisik lainnya. Yang pertama ada service space, yang mana merupakan semua aspek fasilitas suatu organisasi jasa yang meliputi atribut-atribut eksterior, yaitu seperti papan informasi, tempat parkir, pemandangan alam, terus mungkin atribut-atribut lainnya yaitu desain, terus tata letak yang dapat dilihat oleh konsumen.
Dan yang kedua ada understandables, itu merupakan aspek selain fasilitas service space yang termasuk dalam penyampaian suatu jasa, mungkin seperti material komunikasi yang dicetak, flyer gitu, atau pakaian, atau mungkin, seragam-seragam yang dipakai oleh suatu perusahaan, sehingga itu menjadi satu identitas dari perusahaan tersebut. Lalu untuk tabel yang sudah tersedia di dalam PPT ini itu merupakan bagian-bagian atau contoh-contoh dari service space dan other sustainable. Itu kalian bisa lihat sendiri ada di tabel yang ada di PPT ini. Lingkungan layanan atau service space ini merupakan elemen penting dalam bauran pemasaran jasa yang secara nyata itu turut mempengaruhi kepuasan seorang konsumen terhadap suatu produk jasa yang ditawarkan gitu. Nah, service space ini juga sangat penting di dalam membentuk image atau persepsi karena melalui lingkungan layanan atau service space ini konsumen siap untuk mengidentifikasikan dan membandingkan suatu perusahaan jasa dengan perusahaan jasa lainnya. Lalu selanjutnya untuk menurut ahli, saya mengambil dari Lovelock dan Wirtz tahun 2011, buku halaman 276 itu mendefinisikan bahwa service environment, also called service space, relate to the style and appearance of the physical surroundings and experiential elements encountered by customers at service delivery site. Jadi, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan barusan, service space adalah gaya dan wujud dari lingkungan fisik yang terdiri dari elemen-elemen eksterior seperti papan informasi, tempat parkir, pemandangan, dan lain sebagainya. Nah, untuk atribut interior itu mungkin dari tata letak, peralatan, dekorasi, dan lain sebagainya. Dan itu juga bisa ditemukan atau dilihat oleh pelanggan yang sedang berkunjung. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan dari tipe service kit ini. Di sini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini mencakup elemen-elemen seperti desain interior, dekorasi, dan layout. Lingkungan fisik yang menarik dan nyaman dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang kualitas layanan yang diberikan. Yang kedua, aroma. Aroma atau bau dapat mempengaruhi mood pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dalam menggunakan layanan. Aroma ini dapat berupa parfum atau bau dari produk tertentu seperti aroma kayu, kopi, atau sebagainya. Yang ketiga, ada suara. Suara dalam servicescape meliputi segala hal dari musik latar belakang hingga suasana percakapan pelanggan. Suara yang menyenangkan dapat meningkatkan suasana hati pelanggan dan mengurangi tingkat stres yang tinggi. Yang keempat adalah cahaya. Cahaya yang digunakan dalam servicescape dapat mempengaruhi suasana hati pelanggan dan meningkatkan pengalaman penggunaan layanan. Cahaya dapat berupa cahaya alami atau buatan dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan layanan. Yang kelima ada teknologi. Teknologi yang digunakan dalam servicescape mencakup peralatan dan perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan layanan seperti sistem pemesanan online atau sistem pembayaran digital. Teknologi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan. Semua tingkat servicescape ini saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk menciptakan pengalaman penggunaan layanan yang menyenangkan dan memuaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan dari servicescape ini. Di sini ada 4. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang mengemas ini alias pick. Servicescape memiliki peran sebagai pengemas atau pembungkus dalam suatu jasa yang ditawarkan dengan cara yang berbeda dari cara menawarkan suatu produk. Paket produk didesain untuk menggambarkan image tertentu sehingga dapat mempengaruhi reaksi emosional konsumen tentunya. Sementara paket jasa menanamkan image melalui interaksi atau hubungan dengan konsumen secara langsung.
Yang kedua ada memfasilitasi atau fasilitator. Dalam hal ini, Servicescape berperan sebagai jembatan penghubung antara persepsi konsumen dengan pengalaman yang sebenarnya yang dirasakan oleh konsumen itu sendiri. Seperti salah satu contohnya yaitu pemilihan desain yang baik mampu memberikan kesan yang menyenangkan bagi konsumen. Di samping hal itu juga akan berdampak terhadap karyawan akan merasa nyaman saat bekerja. Sebaliknya juga dengan desain yang kurang baik bisa saja membuat konsumen dan karyawan itu kecewa gitu. Yang ketiga adalah membantu sosialisasi. Nah, penerapan desain dalam suatu lingkungan fisik memiliki peranan dalam proses sosialisasi baik kepada karyawan maupun konsumen, yaitu melalui proses pengkomunikasian, sehingga bisa membantu konsumen maupun karyawan dalam melakukan perannya sebagai seharusnya berperilaku saat berada pada lingkungan lainnya. Yang keempat ada pembeda. Dalam hal ini, desain servicescape ini dipakai untuk membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Hal ini dapat dilakukan melalui gaya penyampaian dalam suatu layanan yang diberikan serta tipe segmen pasar yang dituju. Nah, itu penjelasan dari saya. Untuk lebih lanjutnya lagi, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gabriela Kalista. Kepada Gabriela Kalista, dipersilakan. Baik, saya Gabriela Karisa Sepin sendiri dengan NIM awal 20, NIM belakang 1250, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu terkait model of service escape. Jadi dalam membangun model dasar psikologi lingkungan, Mary Jo Bittner dalam buku Zetam dan Bittner pada tahun 2013 menggambarkan bahwa lingkungan jasa tidak hanya dapat mempengaruhi pelanggan yang merupakan objek jasa, tetapi juga mampu mempengaruhi pegawai yang merupakan pelaku atau subjek dari jasa tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan model tersebut, penyedia jasa sebaiknya mempertimbangkan lingkungan jasanya selain membuat nyaman pelanggan, tetapi juga bisa membuat nyaman pegawainya. Nah, sesungguhnya tuh teman-teman harus sadari bahwa pegawai itu sebenarnya yang akan lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan jasa tersebut. Jadi, yang harus dipikirkan tuh tidak hanya kenyamanan pelanggan, tetapi juga kenyamanan dari pelaku jasa atau pegawai seperti itu. Nah, respon dari pegawai ataupun pelanggan itu akan menghasilkan respon internal. Respon pelanggan dan pegawai dapat dikategorikan dalam respon kognitif, misalnya seperti kualitas persepsi dan keyakinan, respon emosi seperti perasaan dan mood suasana hati, dan respon psikologis. Kalau respon psikologis itu kayak rasa sakit ataupun bisa juga rasa kenyamanan seperti itu. Nah, respon-respon internal ini akan menghasilkan respon perilaku yang nyata seperti merespon negatif. Kalau respon negatif tuh kayak contohnya teman-teman tuh ada di lingkungan jasa, misalkan lagi di salon gitu ya. Nah, itu salonnya tuh kayak nggak nyaman. Jadi tuh kayak teman-teman tuh pengen cepat-cepat segera untuk pergi dari salon tersebut, seperti itu. Kalau respon positifnya, teman-teman tuh kayak nyaman gitu dengan suasana salonnya. Jadi itu kayak teman-teman pengen lebih lama lagi untuk berdiam diri di salon tersebut. Kayak misalkan pengen krimbat atau tiba-tiba jadi kayak pengen medi-pedi gitu. Jadi kayak kalau bisa tuh lebih lama lagi untuk berdiam diri di salon tersebut, seperti itu. Oleh karena itu, respon perilaku pelanggan dan juga pegawai itu perlu dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi produksi dan pembelian jasa yang berkualitas tinggi. Nah, model service escape ini menurut Mary Jo Bittner dalam buku Zetam dan Bittner yang tahun 2013 tadi itu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, gambarnya itu teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Nah, di sini ada dimensi service escape-nya yang nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Itu terkait kondisi sekitar. Kondisi sekitar itu apa aja sih? Kondisi sekitar itu kayak temperaturnya, kualitas udaranya, kebisingan, terus musik, aroma, dan sebagainya. Jadi kayak kalau dari kondisinya aja sudah tidak nyaman, itu pasti teman-teman udah nggak akan betah, akan berdiam diri lama-lama di tempat jasa tersebut, kayak gitu. Jadi sangat penting bagi penyedia jasa tuh memperhatikan hal tersebut seperti itu. Kemudian selain kondisi sekitarnya, kita juga harus memperhatikan
ruang atau fungsinya, kayak misalkan tata letaknya atau kayak alat-alatnya, terus habis itu juga perabotan-perabotan yang digunakan dan juga masih banyak lagi. Kemudian ada juga tanda atau simbol dan artefak. Nah, itu tuh misalkan kayak rambu atau mungkin artefak pribadi, terus ada juga gaya dekorasi dan sebagainya kayak gitu. Tadi sudah sempat saya singgung juga terkait respon internal. Respon internal itu ada 3 ya teman-teman, tadi kan kognitif, emosi dan juga psikologis. Kognitif itu kayak keyakinan, terus habis itu ada juga kategorisasi dan juga makna simbolis. Kalau emosi itu kayak perasaan, terus ada mood dan juga sikap. Kalau psikologis itu kayak rasa sakit, kenyamanan, pergerakan, daya tahan fisik. Seperti itu. Jadi dari kondisi-kondisi tadi tuh menimbulkan servicescape yang dirasakan seperti itu kan. Kemudian itu terkait dengan lingkungan holistiknya seperti itu. Kemudian ada juga penyeimbangnya. Penyeimbangnya itu ada penyeimbang respon pegawai dan juga penyeimbang respon pelanggan seperti itu. Kemudian setelah ada penyeimbangnya, ada responnya nih teman-teman dari pegawai ataupun dari pelanggan seperti itu. Nah, responnya tadi itu akan berupa perilaku seperti itu. Perilakunya itu ada pendekatan. Pendekatan itu afiliasi, ada eksplorasi, tinggal lebih lama, atau mungkin mereka kurang nyaman jadi kayak merasa kepanasan, seperti itu. Ada pendekatan, kemudian ada juga penghindaran. Nah, kalau penghindaran ini kebalikannya aja teman-teman dari pendekatan seperti itu. Kemudian akan terjadi juga interaksi sosial antara pegawai dan juga pelanggan, seperti itu. Untuk yang tabel atas sama tabel bawah itu sama ya teman-teman. Seperti itu terkait model of servicescape. Untuk yang selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan terkait dimensions of servicescape. Untuk dimensions of servicescape ini, kita masih menggunakan pendapat dari seorang ahli yaitu Zetam dan Bittner yang tahun 2013 tadi. Nah, mereka tuh berpendapat bahwa servicescape ini memiliki 3 dimensi ya teman-teman. Yang pertama itu ada ambient conditions. Nah, ini tuh biasanya meliputi latar belakang karakteristik lingkungan yang umumnya digunakan untuk mempengaruhi panca indera. Nah, kalau panca indera kan berkaitan dengan mata, telinga, hidung, seperti itu ya. Jadi kayak berkaitan dengan temperatur udara nih teman-teman, terus juga bisa pencahayaannya, kebisingannya, terus musik-musik yang mereka gunakan seperti itu, terus aroma-aromanya, dan juga pemilihan-pemilihan warna, kayak misalkan warna catnya, warna cat dindingnya, seperti itu penting sekali diperhatikan, seperti itu. Kemudian semua faktor ini sebenarnya sangat mempengaruhi bagaimana orang bisa merasakan, orang bisa berpikir dan merespon terhadap keberadaan lingkungan di jasa tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua ada spatial layout and functionality. Nah, ini tuh lingkungan layanan pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, tata ruang itu tentu sangat penting. Nah, spatial layout menunjukkan bagaimana mesin, peralatan, dan juga furniture itu bisa diatur dan disusun dari ukuran dan bentuknya. Jadi kayak harus diperhatikan banget nih ukurannya, dari mungkin disusun dari yang paling kecil terus kayak yang paling besar. Itu juga sebenarnya sangat mempengaruhi pandangan mata kita nih, menarik apa enggak. Kayak kalau misalkan berantakan atau susunannya itu kurang tepat, itu kadang menjadi apa ya, menjadi mengganggu penglihatan dan juga mengganggu kenyamanan kita juga, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada sign, symbol, and artifact. Nah, ini tuh sign digunakan untuk mengkomunikasikan label, tujuan, dan juga peraturan. Sedangkan simbol dan artefak itu memberikan isyarat kepada pengunjung mengenai tempat, norma, dan perilaku yang diharapkan dalam tempat tersebut. Nah, item-item ini bertindak sebagai sinyal eksplisit dan implisit yang mengkomunikasikan tempat pada penggunanya. Tanda petunjuk atau keterangan sebagai sinyal eksplisit dapat digunakan sebagai label, misalnya nama perusahaan atau nama departemen. Nah, sebagai keterangan arah atau tujuan, contohnya kayak pintu masuk, pintu keluar, itu juga untuk mengkomunikasikan atau berperilaku. Contohnya juga kayak ada tanda-tanda dilarang merokok, seperti itu. Nah, itu juga menjadi salah satu contoh sign, symbol, and artifact, seperti itu. Nah, tanda petunjuk dan keterangan yang cukup akan mengurangi persepsi atau kesimpang siuran, atau juga bisa kayak stres, kayak gitu ya teman-teman. Nah, simbol dan artefak memberikan sinyal komunikasi implisit dan menciptakan daya tarik estetis secara keseluruhan. Jadi sign, symbol, and artifact itu sebenarnya sangat penting sebagai bentuk first impression nih dari teman-teman
atau dari konsumen untuk mengkomunikasikan konsep baru dalam suatu jasa tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok 4 tentang physical evidence dan service based. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan, dan kami dari kelompok 4 meminta maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.